Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini sahabat petani buah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jumpa lagi bersama saya di Bertani Buah. Pada video kali ini kita akan berbagi sedikit tips bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit sebagai media tanam kangkung seperti ini. Dan di sini saya sudah melakukan pemanenan hanya dalam waktu 3 minggu saja. Dan dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti ini, kita tidak perlu melakukan pembelian kangkung di pasar dan bisa menghemat biaya, dan biaya pembelian kangkung ini bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Jadi pemirsa, selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan lahan terbatas seperti ini juga bisa dimanfaatkan sebagai penyaluran hobi bercocok tanam bagi teman-teman yang memiliki lahan terbatas. Selain itu, pemanfaatan lahan terbatas seperti ini juga bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan di rumah. Oke, jadi bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Tanaman kangkung yang saya lakukan di lahan terbatas ini tidak membutuhkan pupuk tambahan, baik itu berupa pupuk tabur, pupuk siram, ataupun pupuk lainnya. Dengan demikian, proses penanaman kangkung ini sangat bisa menghemat biaya. Dan di sini kita hanya membutuhkan pupuk kandang sebagai campuran media tanam untuk menanam kangkung ini. Tahapan yang perlu kita lakukan untuk menanam kangkung ini, itu yang pertama kita harus menyediakan bibit kangkungnya terlebih dahulu. Dan di sini bisa dilihat saya sudah menyediakan 1 bungkus bibit kangkung bisi dengan berat 1 kg. Dan bibit ini bisa didapatkan dari toko-toko pertanian terdekat ataupun bisa dibeli dari toko-toko online terpercaya. Dalam proses pembelian bibit ini kita harus memperhatikan satu hal yang sangat penting dari bibit kangkung ini, yaitu kita harus melihat expired date dari bibit kangkung yang kita beli ini. Dan di sini bisa kita lihat ini untuk expired date-nya ini ada tanggal 15 bulan 11 2019. Jika bibit kangkung ini tidak segera digunakan, maka bibit kangkung yang sudah kita beli ini akan kadaluarsa dan tidak bisa digunakan lagi. Dan untuk cara penanamannya di sini juga sudah diterakan di kemasan. Jika kita menanam untuk kangkung cabut, ini ukuran tanamnya adalah 10 x 10 cm dengan volume 2-4 biji per lubang. Dan jika kita ingin menanam kangkung ini tidak dengan dicabut, yaitu dengan pemanenan dipotong, itu bisa dibuat jarak 15 x 15 cm dengan volume biji 2-4 biji per lubang. Pada kemasan benih kangkung ini di sini tertera umur panen itu kurang lebih 30 hari dengan ketinggian tanaman sekitar 25 cm. Dan pada tanaman kangkung saya ini berumur sekitar 3 minggu saja dan ini sudah bisa dipanen. Lebih cepat dari perkiraan pemanenan pada kemasan. Oke? Jadi di sini saya akan memberikan 2 tips bagaimana cara menanam kangkung tanpa pupuk tetapi bisa panen lebih cepat. Untuk bibit kangkung sudah kita sediakan, maka selanjutnya kita perlu menyediakan pupuk kandang. Dan di sini saya sudah menyediakan 1 goni kecil pupuk kandang yang ini nantinya akan kita gunakan sebagai campuran media tanam pada lahan yang akan kita tanami kangkung. Dan perlu diperhatikan, pupuk kandang yang kita gunakan ini harus sudah berbentuk seperti tanah, bukan kotoran hewan secara langsung. Mengapa demikian? Karena pada kotoran hewan, jika digunakan langsung pada tanaman, itu memiliki sifat panas. Dan selain memiliki sifat panas, pada kotoran hewan juga mengandung unsur-unsur gulma yang sangat banyak dan nantinya itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Oke pemirsa, jadi inilah lahan yang akan kita manfaatkan untuk kita menanam kangkung nantinya. Lahan yang kita gunakan ini adalah lahan campur sari dan di sini ada tanaman bunga dan di bawahnya nanti kita akan manfaatkan untuk menanam kangkung. Walaupun lahan yang kita gunakan ini adalah lahan tumpang sari, tetapi kita tidak memerlukan pupuk tambahan apapun untuk menghemat biaya. Tetapi kita hanya membutuhkan pupuk kandang sebagai campuran media tanam yang akan kita gunakan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menggemburkan tanah yang nantinya kita akan gunakan sebagai tempat penanaman kangkung. Untuk menggemburkan tanah ini, kita bisa menggunakan cangkul ataupun alat lainnya yang bisa digunakan. Jadi kebetulan di sini saya sudah melakukan penggemburan. Jadi di sini kita bisa langsung melakukan penyemaian. Dan perlu diperhatikan karena ini lahannya terlalu kering, maka kita harus melakukan penyiraman terlebih dahulu. Oke, jadi kita langsung saja menyiram lahan yang akan kita gunakan ini. Setelah terlihat basah, maka kita bisa langsung menyemai bibit kangkung yang sudah kita sediakan.
Dan untuk proses penyemaian ini ada dua cara yang kita gunakan. Yang pertama, kita merujuk seperti yang disarankan pada kemasan, yaitu kita membuat lubang tanam dengan jarak 10-15 cm tergantung dari sistem tanam yang akan kita lakukan. Jadi, jika dirasa tanah yang akan kita gunakan sebagai media tanam ini sudah basah, maka kita bisa langsung membuat lubang tanam sekitar kurang lebih 10 cm. Kemudian kita langsung memasukkan bibit kangkung ke lubang tanam yang sudah kita buat. Dan di sini kita akan memasukkan 2 biji saja. Setelah itu kita langsung menimbunnya dengan tanah yang sudah kita sediakan tadi, dan tanah ini sudah dicampur dengan pupuk kanda. Oke, jadi lakukan hal yang demikian sampai seluruh lahan yang kita punyai tertanam sampai selesai. Dengan metode penanaman seperti ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi hasilnya nanti dari hasil pertumbuhan tanaman yang kita tanam ini akan terlihat akan sangat rapi dan indah dipandang mata. Tetapi jika teman-teman memiliki waktu yang terbatas, kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara menabur langsung di permukaan tanah yang sudah kita olah ini. Jadi dengan catatan penaburan ini kita prediksi saja ini tidak terlalu rapat sehingga tidak mengganggu pertumbuhan kangkung nantinya. Dan usahakan penaburan secara merata agar bibit-bibit kangkung ini tidak bertumpuk. Dan jika terjadi seperti ini rapat, maka kita bisa menjarangkan secara manual. Dan begitu lakukan selanjutnya sampai seluruh media tanam yang akan kita gunakan ini berisi oleh bibit kangkung yang akan kita tanam. Setelah kita tabur, maka kita tidak boleh lupa untuk menimbunnya kembali, dan ini ditimbun dengan tanah yang tipis. Cukup sampai biji kangkung tidak terlihat lagi secara langsung. Perlu diperhatikan, jika kita melakukan penanaman pada media tanah secara langsung, kita tidak perlu melakukan penyiraman. Karena tadi sebelumnya kita sudah siram. Dan mengapa tidak dilakukan penyiraman setelah kita melakukan penanaman? Itu agar unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang itu tidak hanyut dan terbawa oleh air ketika kita melakukan penyiraman ke dalam tanah. Karena itu bisa mengurangi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang akan kita tanam tadi. Pada tanaman kangkung saya ini, saya melakukan penanaman dengan cara menabur langsung di media tanah yang kita gunakan. Pemanen kangkung ini dapat dilakukan sampai 2 kali saja. Jadi yang pertama kita memanen dengan cara memotong pada pangkal batangnya, dan di sini kita harus menyisakan daun pada pangkal batang dari pohon kangkung ini. Dan dari sinilah nanti tunas-tunas baru muncul, dan selanjutnya kita bisa melakukan panen yang kedua dengan cara dicabut. Oke, mungkin itulah sedikit tips dari saya bagaimana cara menanam kangkung di lahan terbatas mulai dari penyemaian hingga pemanenannya. Jadi semoga tips sederhana dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang memiliki hobi bercocok tanam dan juga memiliki lahan terbatas. Jadi selamat mencoba dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.